Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عند ربهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157, yang bermaksud yakni orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala kalam dan firman-Nya lagi maha agung. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Maha benar Rasul yang mulia dengan segala sabda-sabdanya. Hadirin dan hadirat, saudara-saudaraku jamaah salat fardu maghrib yang dirahmati Allah. Setelah 2 tahun lebih kita off, maka pada Sabtu ini amanah yang ditugaskan kepada saya untuk memberi kuliah maghrib di Masjid Yusuf Ishaq ini bermula petang ini. Tetap kita berpandukan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya bersyukur di setiap masa dan setiap keadaan, di setiap saat, di setiap hembusan napas kita, di setiap kerdipan mata kita. Kita hendaknya membuktikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan setakat mengucap alhamdulillah di lidah, tetapi syukur itu nak dikena buktikan. Mana buktinya? Anda, kita, hamba Allah yang bersyukur. Seterusnya selawat beriring salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya. Ini juga nak kena dibuktikan.
Tak cukup hanya setakat kita melafazkan kalimah-kalimah syahadat, salawat, tetapi nak dibuktikan setelah kita berinteraksi di tengah masyarakat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana segala aspek, karena Al-Quran telah menerangkan bahwa di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jangan sampai kita mengharapkan syafaat di hari kiamat hanya mengharapkan ucapan-ucapan di lidah saja, selawat kita cakap tak serupa bikin, minta maaf. Pada petang ini saya melanjutkan di muka surat yang ke-26. Kita akan mencoba menguraikan tentang mengajak orang berbuat ma'ruf, kebaikan, dan melarang orang berbuat kemungkaran. Ayat yang saya bacakan tadi, surah Al-A'raf ayat 157, Allazina yattabi'una ar-rasul Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi. Mengikuti rasul di sini bermakna kita terus sampai akhir hayat kita mencari maklumat, mencari informasi, mencari ilmu bagaimana mengikuti rasul itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik sudah meninggal dunia 1500 tahun yang lalu, tetapi perintah untuk kita mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam terus, sebagai kita telah melafazkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini mengandung konsekuensi, mengandung pembuktian. Jangan sampai hanya setakat di lidah saja tetapi tidak mampu kita buktikan di dalam perilaku kita sehari-hari. Dalam ayat ini, orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum baginda dilahirkan, nama beliau sudah termaktub dalam kitab Taurat dan Injil. Kemudian dalam ayat ini, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Orang-orang yang mengikuti Nabi tadi, orang-orang yang mengikuti Rasul yang ummi, kita-kita ini, apa dia? Mengajak, menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar. Saya lanjutkan dulu ayat ini. Wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Orang yang mengikuti Rasul tadi, yang pertama menyuruh orang berbuat kebaikan, mencegah orang berbuat kemungkaran, lalu menghalalkan apa yang telah dihalalkan dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Orang yang mengikuti Rasul, haram selamanya tetap haram, halal selamanya tetap halal, tidak boleh dirubah-rubah kalau mengikuti Rasul. Kemudian apalagi bagi mereka membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Jadi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pengikutnya, kepada orang yang beriman kepadanya, bukan untuk memberat-beratkan, bukan untuk menyusahkan, melepaskan belenggu-belenggu. Terkadang kita yang menyusah-nyusahkan. Padahal bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang baginda sampaikan, apa yang baginda ajarkan bukan untuk memberatkan umatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Tetapi jujur saja terkadang-kadang kita yang menyusah-nyusahkan. Sah ke tidak, batal ke tidak, ya, dan lain sebagainya. Tetapi bukan bermakna ajaran di dalam Islam nak kita mudah-mudahkan, bukan. Tetapi sekali lagi tugas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Kemudian ayat ini kita lanjutkan dulu. Fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu, dan orang-orang yang beriman kepadanya, artinya kita, insyaallah kita telah mengimani la ilaha illallah, mengimani Muhammad Rasulullah. Apa nak kita buat sebagai kita mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang beriman? Yang pertama, memuliakan baginda. Yang kedua, menolong baginda. Yang ketiga, mengikuti cahaya yang terang benderang yang diturunkan melalui baginda, yakni Al-Quran. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian memuliakan baginda? Di antaranya kita memuliakan baginda apabila disebut namanya, kita melafazkan kalimat salawat sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian memuliakannya apalagi? Menjaga nama baiknya. Maaf ya, kita bersyukur di Singapura ini aman, damai, tenteram, harmoni. Sementara kita tengok di negeri yang lain yang kadang-kadang banyak majoriti umat Islam, ya, apa yang terjadi? Menolong Nabi di sini jangan sampai Nabi hampa, jangan sampai Nabi kecewa melihat perilaku akhlak umatnya bergaduh, berperang, saling membunuh, saling hasad dengki, saling buruk memburukkan, saling mengklaim surga punya golongannya sendiri. Kalau tak masuk golongan dia tak keluar, masuk neraka. Macam surga itu punya datuk dia. Coba tengok di negeri-negeri kita, bersyukur di Singapura ini. Sementara di negeri yang lain karena berbeda, padahal satu, menghadap kiblat yang satu, Quran satu, ya, syahadatnya sama, tapi kadang-kadang berbunuh-bunuhan, gaduh dan lain sebagainya. Ini kemungkaran. Nanti akan sampai kita coba tentang kemungkaran ini. Kemudian apalagi orang yang mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti cahaya yang terang benderang. Apa dia? Al-Quran. Kalau kita mau jujur, setakat mana kita mengikuti Al-Quran, sebagaimana sejauh mana kita menghayati Al-Quran, saya minta maaf. Saya minta maaf. Sudah selalu kita dengar, paling tidak Al-Quran itu setiap kita pribadi mempunyai 4 kewajiban, wajib. Yang pertama, tilawatuhu, baca. Yang kedua, al-fahmu bihi, pahami maknanya. Yang ketiga, amalkan Al-Quran. Dan yang keempat, tabligkan, sampaikan Al-Quran, dakwahkan Al-Quran. Jujur saja, kita baru setakat membaca. Padahal ada kewajiban yang kedua, pahami. Karena macam mana Al-Quran nak jadi hudan, macam mana Al-Quran nak jadi petunjuk kalau kita tidak paham maknanya. Yang ketiga, amalkan. Amalkan ini macam mana tuan-tuan? Contoh ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ini baca, bukan ngamalkan. Baru setakat baca. Memahaminya, adakan di antara kamu umat kumpulan yang mengajak kepada kebajikan. Ngamalkan ayat ini. Dengan jiran kita ajak orang berbuat baik, kawan sekerja ajak dia berbuat baik, keluarga kita, istri dan anak-anak kita ajak berbuat baik. Itu baru ngamalkan. Kalau yang saya tadi baru baca. Kemudian yang keempat, setelah kita baca, setelah kita pahami, setelah kita amalkan dalam perilaku kita, diimplementasikan dalam perbuatan kita, maka kita dakwahkan semampu kita, setakat yang boleh kita mampu, sampaikan lagi, dakwahkan lagi dengan
orang-orang terdekat kita, ahli keluarga kita. Nah, seperti saya ini yang keempat, mendakwahkan, menyampaikan. Saudara-saudariku sekalian, kita balik ke tajuk ini, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak yang ma'ruf, mengajak berbuat kebajikan dan melarang berbuat mungkar. Menurut saya, minta maaf, mengajak kepada yang ma'ruf ini ada dua. Artinya per individu dan per kelompok, per golongan. Per individu ngajak yang ma'ruf, utamakan, dulukan, ajak yang ma'ruf, yang baik-baik dalam rumah tangga kita. Istri kita ajak berbuat ma'ruf, anak kita ajak berbuat ma'ruf, jiran kita tunjukkan ini kami orang Islam yang ma'ruf, yang berbuat baik. Kalau kelompok, ya misalnya kita mengajak perpaduan, kita mengajak damai, kita mengajak hidup harmoni, ya. Begitu juga mencegah yang mungkar. Perbuatan mungkar ini juga per personality, individu, dan juga boleh dengan kelompok lain. Nah, sudahkah kita mencegah yang mungkar dari hasad dengki kepada saudara-saudara kita? Sudahkah kita mencegah mungkar dengan mulut kita menebar fitnah? Sudahkah kita mencegah mungkar dengan lidah kita sehingga orang itu terkorban menjadi malu? Hancur ibadah kita, tuan-tuan, ritual kita. Kalau kita, perbuatan kita berbuat mungkar kepada sesama makhluk Tuhan, bukan sesama orang Islam saja. Kita berbuat mungkar kejahatan dengan binatang sekalipun, Allah tidak ridha. Itu ciptaanku, itu ciptaanku. Mengapa kau tergamak menyakiti dia? Mengapa kau tergamak menzalimi dia? Ini kadang-kadang kita tidak sadar, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita merasa sudah sholat dengan benar, kita sudah menunaikan zakat, mengeluarkan puasa di bulan Ramadan, ibadah haji, umrah sudah tak berapa kali banyaknya. Tetapi mari dalam kesempatan ini, sisa-sisa hidup yang ada ini, mari kita koreksi. Sudahkah kita mengajak yang ma'ruf kepada terutama yang orang terdekat dulu, ahli keluarga kita, jiran tetangga kita. Kemudian kita sudah tercegah tidak dari berbuat mungkar kepada istri dan anak, jiran, kawan sekerja, sejamaah. Ini kita alhamdulillah, ya, kita ikut protokol kesehatan, menjaga jarak. Tapi kan ada kalimat itu, sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufu min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan shaf. Kita kadang-kadang ya sorong-sorong, senggol-senggol, karena betis tak kena, tarik-tarik. Ini simbolik, ini filosofi. Maknanya luruskan barisan. Setelah Anda keluar masjid nanti, hidup jujur, hidup lurus. Tapi kalau kita lurus gitu, di luar sholat kita bohong, di luar sholat kita berbuat mungkar, jadi lurus kita hanya ritual, sosial kita belum lurus. Jujur, amanah, rapat. Ini maknanya cinta perpaduan, penuh cinta dan kasih sayang. Karena kita mengakhiri sholat, maaf ya, ada ucapan sumpah itu, janji itu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Keluar masjid, Allah nak minta bukti ucapan salammu tadi. Apa makna salam ini? Semoga keselamatan, kasih sayang dan rahmat Allah serta berkat tercurah untuk kamu ke kanan. Semoga keselamatan, kasih sayang Allah tercurah untuk kamu dan berkat Allah, berkat untuk kamu. Jadi orang yang sholat ini, kalimat penutup sholat dibuktikan penebar keselamatan, apa penebar kejahatan, apa penebar keburukan, apa penebar permusuhan. Kita sudah janji siap sebagai hamba yang menunaikan sholat, menebar keselamatan. Kita siap sebagai hamba yang sholat, penebar kasih sayang. Kita siap orang yang sholat, penebar berkat. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar. Belum keluar dari masjid lagi, lepas salam udah melotot-lotot. Oh, ini musuh ketat aku. Ya. Tapi bukan di sini, bukannya di masjid sana. Sini insya Allah ada juga macam itu ya.
belum keluar masjid lagi. Jadi rapat itu cinta kasih damai perpaduan, ya. Nah, kemungkaran ini tuan-tuan dan bos sekalian, pada kesempatan yang ringkas ini saya akan utamakan dululah kita bermuhasabah kemungkaran yang telah kita lakukan dengan lidah kita. Banyak YouTube saya itu, saya banyak menekankan tentang lidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali, banyak umatku masuk neraka karena ini, karena ini, sampai 3 kali. Yang kedua karena perut, karena halal haram dia tak pilih-pilih, halal haram dia gasak juga makan. Yang ketiga disebabkan antara 2 paha, artinya dia melakukan zina. Nah, tapi lidah sampai 3 kali tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf ya. Astagfirullahaladzim, 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 nangis-nangis minta ampun. Tapi ada hambamu yang sampai puluhan tahun yang lalu masih tergores hatinya karena lidah anda. Ada hamba Allah yang karena lidah anda, orang itu menderita, terzalimi, dibuang kerja. Mungkin ada, mungkin istri kita sudah berapa kali banyak meneteskan air mata, teriris hatinya karena lidah kita. Begitu juga istri kita. Puan-puan, sudah berapa banyak suami anda kecewa karena lidah puan-puan, sehingga suami puan-puan asyik pergi Batam tak balik-balik. Betul ya? Lidah kemungkaran lidah kita ini paling berbahaya, maka Rasulullah SAW berpesan, salamatul insan, keselamatan seseorang itu fi hifzil lisan. Macam mana dia boleh mengawal lidahnya? Di hadis yang lain, qul khairan aw liyasmut. Kalau kamu bercakap, cakaplah yang baik. Kalau tak mampu bercakap yang baik, diam. Ada contoh lagi tuan-tuan. Maaf ya kalau di sini ada petugas di hospital, nurse, ya, atau ya, lidah nurse, lidah kalau ada yang dokter, lidah ini kadang-kadang belum kita kasih obat, tapi karena lidah yang indah, ya, lidah yang jujur, lidah yang ikhlas, lidah yang menyenangkan, si pasien tadi sudah sembuh rasanya. Sakit apa saudaraku? Ini tuan, tengok. Oh, tak apa, sabar ya. Ini saya kasih obat, berdoa, insya Allah sembuh. Baru dengar begitu pun kita sudah gembira si sakit tadi. Tapi coba kalau lidah yang celupar, nurse yang celupar, pegawai perubatan yang celupar, sakit apa? Ini tuan, tengok, macam pasien semalam tahu. Terus ini model penyakit ini mati tahu. Nah, belum kasih obat lagi si pasien tadi sudah stres, ya. Macam kita naik kapal terbang kan, pramugari itu, lidahnya tengok, ya, kapal terbang sudah goyang nak jatuh, lidah pramugari tadi indah, enak dengarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, cek tali pinggang, pasang baik-baik, berdoalah menurut agama masing-masing. Insya Allah pesawat terbang ini akan selamat turun di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Padahal udah begini ya, tenang kita, tawakal, zikir. Tapi coba kalau lidah pramugari tadi sembarang dia cakap, tuan-tuan dan puan-puan, ini kapal terbang sudah goyangnya Masya Allah, rasa-rasanya sudah nak jatuh, ya. Ini sudah tahu ini kapal terbang budget nak naik juga, macam mana tuan-tuan dan puan, ya? Resah kita. Nah, sekali lagi, mungkin ada orang yang terkorban oleh lidah kita, karirnya hancur, masa depannya rusak, ya, berantakan, sampai kadang-kadang masuk penjara gara lidah kita. Macam mana kita nak bertobat? Macam mana nak bertobat? Walaupun kita menangis darah di multazam sekalipun, no, kata Allah, dengan aku selesai, tapi dengan hambaku itu, ciptaanku itu, hambaku juga kau sakiti. Datang ke dia, minta maaf dia, minta ridha dia. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita menjadi orang yang muflis, ya. Kita sudah merasa banyak pahala, banyak ganjaran, ternyata di hari kiamat kelak
Ya, banyak orang yang menuntut kita karena banyak kita zalimi lewat lidah kita. Ini yang saya kadang-kadang prihatin, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, jangan sampai kita sudah merasa kita beramal ibadah ritual, tapi ibadah sosial kita tak sedar kita. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, barang siapa yang mampu menjaga kepala berserta isinya ini, dia jaga, dia kawal, selamat dunia akhirat. Apa dia? Yang tadi lidah sudah tentulah, yang ada di kepala ini. Yang kedua mata. Ya. Kadang-kadang kita memandang orang dengan penuh kesombongan, senyum-senyum juga, tapi macam itu ya. Mata membuat orang terguris hatinya karena sorot mata kita, membuat orang ketakutan karena sorot mata kita. Dan mata ini juga boleh stres juga. Pergi ke Orchard Road yang jam tangan harga ratusan ribu umpamalah ya, gara-gara mata. Gara-gara mata juga kenapa? Karena tengok dahi licin ya. Gunakanlah matamu untuk membaca ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang tercipta. Jadikanlah air mata Anda menangis di tengah malam yang sunyi sepi, tangisan ikhlas. Karena tangisan di tengah malam yang sunyi sepi, insya Allah dapat memadamkan dahsyatnya api neraka. Tapi nangis yang ikhlas, bukan nangis yang dibuat-buat ya. Sebab hati-hati ya. Pernah kita dengar nih, air mata ikhlas, ada lagi air mata buaya ya. Puan-puan, ada tak wanita muslimah ya? Senjata paling ampuh itu air mata itu. Kalau dia ada mau sama suami, tak dipenuhi suami, nak minta tambah barang kemas, tambah berat ya, tak dipenuhi, nangislah. Oke. Nah, air mata macam itu tidak, bukan air mata yang macam itu. Contohlah ya, kalau kita bermunajat sendiri di bilik rumah sepertiga malam yang akhir, ya Allah, di penghujung malam yang sunyi sepi ini, ketika anak Adam dibuai mimpi di dalam tidur, hamba membersihkan diri ya Allah, ingin mengetuk pintu di bawah duli kebesaran-Mu. Kehadiran hamba di penghujung malam ini ya Allah, dengan jujur betapa banyak dosa dan maksiat yang telah hamba buat. Bagaimana kelak di hari kiamat, di hari akhirat kelak ya Allah, kalau Engkau tidak mencurahkan ampunan kepada aku. Hanya itu ya Allah maksud si hamba yang hina ini datang mengetuk pintu ampunan-Mu. Ampuni aku ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Boleh dengan bahasa Melayu ya, lebih menyentuh, bisa boleh menitikkan air mata. Memang doa itu kalau boleh bahasa Arab, tapi dengan syarat paham makna. Kalau doa bahasa Arab tak paham makna, Allahumma rabbana 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 Allah, apa Tuhan rabbana tak tahu, rabbana rabbana, ini doa burung tiung namanya nih ya. Kemudian apa lagi? Kalau kamu boleh menjaga kepalamu, selamat. Di kepala ini ada telinga. Kenapa telinga dua, mulut satu? Agar kita lebih banyak mendengar dari bercakap. Saya sendiri, maaf tuan-tuan dan puan sekalian, saya lagi suka macam tuan-tuan duduk macam ini dengar. Yang bercakap ini berat, jangan sampai saya cakap tak serupa bikin. Maka di setiap ucapan Tuan Imam ataupun kita mengajar diakhiri dengan aqulu qauli haza, aku akhiri ucapanku ini, astagfirullahalazim, dengan memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, dan Anda semua mendapat ampunan. Sebab telinga ini apa ya, kepo ya. Cari-cari maklumat ya. Tengok kawan punya beli kereta baru, jangan-jangan sibuk. Apabila maklumat masuk ke dalam telinga kita ini silap, salah, maka salah keputusan yang kita buat, salah tindakan yang kita buat. Macam mana? Contoh, tuan-tuan dengar masuk telinga, maaf ya, contoh, istri tuan-tuan berbuat tak benar, masuk telinga. Kita tak usul periksa lagi, kita tak tabayun lagi, kita langsung tampung itu.
sehingga kita jadi benci dengan istri dan mungkin sampai cerai berai karena salah maklumat yang kita masuk. Ya. Kawan sekelompok, gara-gara ada orang yang menghasut masuk telinga, jangan, hati-hati orang itu, hati-hati orang itu. Padahal belum tentu. Sehingga karena masuk ke dalam telinga kita, kita tidak usul periksa, tidak tabayun, akhirnya kita membenci orang itu, menjauhi orang itu. Ya. Atau lagi saya kasih contoh, saya kat Woodland rumah, nak datang ke sini, dapat maklumat banjir, kereta tak boleh lalu, MRT tak boleh lalu, padahal maklumat itu tak betul. Padahal saya mustahak nak datang ke masjid ini, tapi karena salah maklumat, saya tak datang gara-gara maklumat yang masuk ke dalam lewat telinga saya ini tadi tak benar. Jadi hati-hati kita menjaga telinga. Terlanjur kita membenci orang lain karena telinga masuk dalam telinga kita maklumat yang tak betul. Terlanjur kita bergaduh dengan anak istri karena maklumat yang tidak benar. Maka dalam surah Al-Hujurat diterangkan, apabila kamu mendengar sesuatu yang dibawa oleh orang fasik, ya, tabayun, usul periksa terlebih dahulu agar kamu tidak menyesal. Kemudian apa lagi tuan-tuan dan puan sekalian yang nak kita jaga lagi? Lidah sudah kita uraikan, lidah, ya. Akal. Letak nilai kita ini karena akal kita sehat. Kalau akal kita rusak, lepas dari beban kewajiban dalam agama, tak payah sembahyang pun tak apa. Kenapa? Akal rusak. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kita dianjurkan untuk wajib mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar. Caranya, kalau kita tidak mampu mencegah kemungkaran dengan power, cegahlah kemungkaran dengan lisan. Itu pun harus bil hikmah, harus dengan penuh nasihat, harus penuh ikhlas, harus penuh kasih sayang, jangan kasar. Kalau tak mampu, cegahlah kemungkaran dengan hatimu, tetapi itu serendah-rendahnya iman. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, bukan dari golongan kami orang yang tidak mengasihi yang kecil dan tidak menghormati yang tua, tidak menyuruh berbuat yang baik dan melarang berbuat yang jahat. Laisa minna man lam yarham saghirta, ya. Jadi bukan golongan kami umatnya, bukan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengasihi yang kecil dan tidak menghormati yang tua dan tidak menyuruh berbuat baik ataupun melarang berbuat yang jahat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dalam hadis ini diawali bukan dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak diiktiraf sebagai umat Rasul kalau kita tidak mengasihi yang kecil, tidak menghormati yang tua. Tengok akhlak, ya. Kemudian tidak menyuruh orang berbuat baik dan juga tidak melarang orang berbuat jahat. Jadi saya katakan di sini tuan-tuan, mengajak ya'muru nabil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ini sangat erat kaitannya dengan akhlak. Jadi akhlak di sini perilaku, bukan, maaf ya, macam tawadhu. Akhlak tawadhu itu masya Allah, lawan dari tawadhu takabur. Tawadhu, tapi banyak kita maaf ya keliru di dalam mentakrifkan tawadhu. Tawadhu itu konon, ya, duduk rumah, cakap pun tak terdengar langsung, lembut, jalan pun goyang-goyang, tawadhu. Ini bukan tawadhu, ini kurang vitamin, kurang energi. Tawadhu itu apa? Siap menerima kebenaran, walaupun datang yang benar itu dari anak kita, dari istri kita, dari murid kita. Kalau dia benar, sami'na wa ata'na. Tapi yang nyampaikan kebenaran ini anak aku, murid aku, bini aku.
tak ada status apapun, tapi hati nuraninya mengakui kebenaran. Dia degil, tidak mau menerima kebenaran. Ini orang takabur. Takabur itu bukan datang ke masjid bawa kereta cantik, pakai baju bagus, pakai tongkat bagus, bukan. Itu bukan takabur. Takabur itu degil, tidak mau menerima kebenaran. Ya, kalau kita mau jujur tuan-tuan dan puan sekalian, umpamalah ya, kita istri kita membangkang dengan kita, tapi dia punya argumen, punya hujah yang logik. Kita tawadhu, walaupun aku sebagai suami, pendapat istriku ini benar, maka dengan jiwa besar, oke, pendapatmu my darling, saya ikut. Tapi kalau takabur ya, harga diri, kalau kata kami orang Indonesia, gengsi, ya, tak mau dengar, degil, ini orang takabur. Malang lagi tuan-tuan dan puan sekalian, Allahu Akbar, sumpah kita, berucap, berjanji, Allah Maha Besar. Tapi mengapa takbir yang kau suburkan dalam bermasyarakat, sombong, takabur di tengah bermasyarakat. Dan satu lagi tuan-tuan, jangan ikut-ikut ya, maaf ya. Kadang-kadang kenapa kita tidak menggunakan kecerdasan kita? Takbir, pukul orang. Takbir, hancur itu. Takbir, rusak itu. Ya. Itu kan dulu peristiwa di Surabaya dulu, kiai untuk membangkitkan semangat perjuangan melawan penjajah, Allahu Akbar. Tapi kok sekarang untuk merusak, untuk demo itu tunjuk perasaan, ya, nyakiti orang, kok takbir? Maaf ya, maaf. Siapa tuh Haji? Husin. Siapa? Hah? Rasid. Saya pukul Tuan Husin. Haji Husin, saya pukul. Tapi Rasid yang saya sebut, Rasid. Tersinggung tak? Tersinggung tak? Kita membuat kerusakan, membuat keonaran, nama Allah yang Maha Agung kita sebut-sebut. Sampai di sini paham tak tuan-tuan? Kalau tak paham sudahlah, balik aja. Ya. Mengapa kita berbuat keonaran, berbuat kerusakan, bahkan saling membunuh, menyebut asma Allah yang agung? Ya. Mulut cakap Allahu Akbar, tapi kita takabur, merusak, membunuh, merusak ketentraman, kedamaian. Sedangkan Allah memberi ajaran Islam ini damai, silmi, ya, damai. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, perilaku kita, kalau kita boleh menjaga yang di kepala ini tadi, insya Allah kita selamat. Tapi kalau kita gagal menjaga kepala yang ada di isinya ini, itu tadi, yang lidah ini, Masya Allah macam mana. Kalau kita harus temui dia, kalau dia sudah meninggal, kita doakan dia, hadiahkan sedikit pahala untuk orang yang kita zalimi. Karena apa? Watazawwadu, berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal nanti kamu menghadap Allah dengan takwa. Kita nak pergi Malaysia, nak pergi KL, nak pergi Surabaya, nak pergi Melaka, mesti ada bekal. Yang perjalanan hanya beberapa hari, ini perjalanan yang miliaran tahun, misteri kita perjalanan menuju akhirat. Bekal yang paling mulia adalah takwa. Nah, ini takwa sudah kita bahas dulu 2 tahun lepas sebelum Covid. Tapi sekali lagi, takwa itu akhlak, sekali lagi perilaku, bukan pakaian, bukan aksesoris, ya. Kemudian apa lagi? Dan seburuk-buruk bekal. Nah, ini kita na'udzubillah. Wa malil zalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim itu tidak ada satupun penolongnya. Itulah kezaliman lidah kita, kezaliman sorot mata kita, kezaliman hati kita, kezaliman tangan kita. Tangan ini apa dia? Power. Ketika Anda sedang punya kuasa sainnya sehingga memberhentikan orang misalnya, atau dengan ada kuasa buat zalim tangan kita, dia sain ini corruption banyak. Kaki kita, mungkin kita tidak sepak orang, tapi menginjak-injak marwahnya, menginjak-injak harga dirinya. Nah, oleh sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, mudah-mudahan
kita sambung lagi dalam Sabtu hadapan, karena kita waktu Isya 8.31. Saya minta maaf ya, mungkin saya agak kekok ini bercakap, tapi mudah-mudahan dipahami. Jadi intinya, kesimpulannya, mari kita ajak orang berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan dengan penuh kecinta damai, dengan tata bahasa yang indah, jangan kasar, jangan menyakiti, jangan mengklaim seolah-olah ini yang paling benar, dan juga cegah dari berbuat kejahatan. Terutama kita mencegah kejahatan yang ada dalam diri kita dulu. Ya, bagaimana lidahku ini, bagaimana sorot mataku ini, bagaimana telingaku ini. Mari kita diawali dari pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita. Insya Allah ini memang perintah, diperintahkan setiap orang Islam, setiap orang yang beriman mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Semoga Allah memberkati kita di bulan Rajab ini, memberkati kita di bulan Sya'ban, dan insya Allah usia kita sampai di Ramadan yang akan datang. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahalazim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.